Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu babu fadli tauhidi, ya, wa ma yukaffiru minad dunub, yaitu bab keutamaan tauhid dan dosa yang dihapus karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 86, ya, qauluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Dan kesyirikan yang dimaksud dalam kitab ini adalah kesyirikan yang besar. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, yaitu di dunia dan di akhirat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya adalah hadis, ya, an Ubadah, ya, dari Ubadah bin As-Samit, ya, radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, wahdahu la syarikalah, ya, hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, yaitu Yesus alaihi salam, ya, wa kalimatuhu, dan kalimat yaitu kun, ya, kalimat kun yang Allah firmankan, alqaha ila Maryam, yang Allah ucapkan, ya, untuk Maryam, kun, jadilah, maka jadilah Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam, wa ruhun minhu, dan ruh yang Allah subhanahu wa dari sisi Allah subhanahu wa taala, wal jannata haqqun, dan surga itu benar, yaitu dia meyakini bahwa surga itu benar, wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya, adkhalahul jannata ala ma kana min amalihi. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, ya, tanpa memandang amalnya, terserah dengan amal apapun, ya. Ya, ala ma kana min al amalin, yaitu amal apa saja yang dikerjakannya. Akhrajahu, ya, akhrajahu, yaitu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walauma, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fi hadis Itsban, dari hadis Itsban radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya, kepada neraka, ya, haramkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, ya, betagi bidzalika wajh Allah, ya, dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hal tersebut, yaitu ikhlas kepada Allah. Kemudian hadis, ya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa berkata, yaitu mengadu kepada Tuhannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih, ajarkan aku, ya, sesuatu yang aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengannya. Qala, maka Allah berfirman, qul ya Musa, ucapkanlah Musa, la ilaha illallah, yaitu tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Qala ya Rabbi, Musa menjawab, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hada, seluruh hambamu itu mengucapkan hal tersebut, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin, kalaulah langit dan yang 7 itu dan penghuninya itu para malaikat, kemudian bumi yang juga 7 lapis, ya, di satu timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilallah di satu timbangan yang lain, itu timbangan itu memiliki dua daun, ya, yang kiri dan kanan, ya, yang kanan diletakkan la ilaha illallah, yang kiri diletakkan langit yang 7, bumi yang 7 berserta penghuninya, ya,
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malat bihinna la ilaha illallah." Maka akan meningkat naik, yaitu kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit yang 7, bumi yang 7. Begitu juga para penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam hadis disebutkan, ya Musa law anna samawati as-sab', qala ulah langit yang 7, wa abirahunna, dan penghuninya itu para malaikat, ghairi, selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala, wal ardina as-sab', dan bumi yang 7 lapis, fi kifatin, dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan satu timbangan lagi kalimat la ilaha illallah, malat bihinna la ilallah. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari langit dan bumi tersebut. Rawi Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dan disahihkannya. Wali Tirmidzi, dari Tirmidzi, yaitu hadis At-Tirmidzi, wa hasanahu, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ini adalah hadis kursi, ya bnal Adam, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian kau temui aku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datangkan kepadamu ampunan sebesar itu pula. Penulis mengatakan fi bayanu fadailit tauhid, di dalam dalil-dalil di atas menyebutkan keutamaan-keutamaan tauhid, annau awwal wajibun 'alal mukallaf, ini adalah yang pertama kali diwajibkan kepada orang yang dibebani syariat, yaitu orang-orang yang baligh, orang yang Islam, orang yang berakal. Wa afdalul a'mali wa a'dhamuha taghfiran lidz-dzunub, amalan yang paling utama dan yang paling agung, menghapuskan dosa-dosa. Wa bihi yudkhalu al-'abdu al-jannah, dengan kalimat tersebut menyebabkan seorang hamba masuk ke surga, wa yumna'u minal khuludi finnar, walaupun dia tidak masuk ke surga, dia masuk ke neraka, maka dengan kalimat tauhid tersebut dia terhalang dari kekal di neraka. Wa min fadailihi, dan keutamaan yang lain, annau sababul a'dham li tafridi qurabatid dunya wal akhirah. Nah, ini juga salah satu sebab yang paling besar yang menghilangkan kesulitan seseorang di dunia dan di akhirat. Wa daf'il uqubatihima, dan menolak hukuman yang langsung terjadi di dunia dan di akhirat. Wa yahsulu li sahibihi al-huda, dan menjadikan pelakunya, orang yang bertauhid kepada Allah itu mendapatkan petunjuk, wal amnu, dan keamanan, at-tammu, yang sempurna, fid darain, di dalam dua kehidupan, di dunia dan di akhirat. Wa yuharriru al-'abda min riqil makhluqin, dan menyebabkan seorang budak dibebaskan dari keterbudakannya, Wal muslimu al muwahhidu, dan muslim yang bertauhid, idza mata 'ala tauhid, jika dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, ifradullah taala fil ibadah, yang mengesahkan Allah dalam ibadah, fa innahu yadkhulul jannah, maka dia dijanjikan akan masuk ke dalam surga, ala ahadi salasi taqadirin wa ahwalin, dan bagaimana keadaannya ini terbagi menjadi 3 ketetapan atau keadaan. Yang pertama adalah fa imma an yalqallaha saliman min jami'i dzunub, jikalau dia bertemu kepada Allah. Yang pertama, keadaan orang yang bertauhid di akhirat nanti, di yaumil akhir, yang pertama, kalaulah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selamat dari dosa besar, yaitu walaupun dia telah melakukan dosa besar di dunia, lalu dia bertobat, dan dia mati dalam keadaan tidak melakukan dosa besar, fayadkhula al-jannata min awwali, maka dia akan masuk ke dalam surga pada golongan yang pertama, ma'a walid dakhilin, bersama orang-orang yang pertama masuk surga, yaitu para rasul, para sahabat,
para ulama dan orang-orang soleh dan orang-orang yang syahidin, ya, orang-orang yang syahid. Itu keadaan yang pertama, yaitu dia masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk. Yang kedua, wa imma an yalqallah, jika dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa musirrun al kabirati, dia terus melakukan dosa besar, ia mencuri, ia berzina, baru dia durhaka kepada orang tua, mati belum sempat tobat, ya. Wa inda dzalik huwa baina amrayn, dia dalam keadaan ini terbagi menjadi dua golongan, ya. Imma an ya'fu wallahu anhu, ya. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dia, ya. Wa yatajawazu anhu, dan menutupi dosa-dosanya, ya. Fayudkhalahu al-jannata mubashiratan, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga secara langsung. Wa imma an yujawizahu bi jurmihi wa dzanbihi, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala, ya, menghilangkan dosa-dosanya dan kejahatannya, ya, dengan memasukkan dia ke dalam neraka, yaitu membalasnya dengan neraka. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik, yaitu dosa-dosa yang di bawah syirik adalah dosa-dosa yang besar, ya. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki dia mengampuni orang yang melakukan dosa yang belum sempat tobat, dosa besar yang belum sempat tobat, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam surga. Atau Allah Subhanahu wa taala adab dia sehingga hilang dosa-dosanya, hilang kesalahan-kesalahannya, ya, sudah dibalas dia sesuai dengan kesalahan-kesalahannya, lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, memasukkan dia ke dalam surga. Karena tauhid itu menghalangi seseorang untuk kekal di dalam neraka. Yang ketiga adalah thumma yukhraja minha wa yudkhala al-jannah ba'da dzalik, ya. Keadaan yang ketiga adalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan melakukan dosa besar, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Tetapi karena tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia tak kala, ya, dosa-dosanya telah belebur, telah habis, ya, telah dihukum dia di dalam neraka. Wa fadailu at-tauhid fi dunya, dan keutamaan tauhid di dunia wal akhirah, ya, dan akhirat, katsiratun jiddan, sangat banyak. Wa waradat biha nususul kitab wa sunnah, dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut, ya. Inilah dia keutamaan tauhid dan dosa yang dihapuskan karenanya, ya. Sesungguhnya kita tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan liya'budun, maksudnya di sini liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah. Keutamaannya, ya, ada tiga keadaan. Kalau kita ketemu dengan Allah tanpa melakukan dosa besar, itu tidak mati dalam keadaan melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa besar, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga. Tetapi jika kita bertemu, yang kedua, jika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita terus dalam dosa-dosa besar lalu kita mati, ya, dalam keadaan tersebut, terbagi menjadi dua pilihan. Bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya, karena kasih sayangnya. Bisa Allah Subhanahu wa taala adab dengan keadilannya, di bawah tahta masyiatillah. Yang ketiga adalah kita sudah masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa besar, lalu Allah masukkan kita ke dalam neraka. Disebabkan tauhid tersebut kita tidak kekal di dalam neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita, ya. Tidak ada ruginya jika kita menjadi orang yang bertauhid. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.